Bapak Ibu, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Bapak Ibu saudara yang terkasih, saudara yang terkasih, Selamat pagi. selamat pagi. Selamat pagi. kami dari Komisi HM ingin mengucapkan Selamat beribadah. selamat beribadah. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur pagi ini kita dapat bertemu dalam ibadah online Minggu 16 Mei 2021 yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Agus Susanto. Mohon perhatian Bapak dan Ibu bagi pokok warta minggu ini. Pertama, pencalonan anggota Majelis Jemaat periode tahun 2021-tahun 2024. Sesuai dengan pewartaan sebelumnya tentang periode pelayanan penatua selama masa pandemi COVID-19 ini, ada penatua yang mengakhiri masa pelayanan pada bulan September 2021. Dengan demikian, GKI Pondok Indah membutuhkan beberapa calon penatua untuk ikut melayani sebagai penatua pada kurun waktu tahun 2021, tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Jemaat GKI Pondok Indah mengundang anggota jemaat untuk menyampaikan usulan nama-nama calon penatua. Adapun persyaratan administratif calon penatua dan ketentuan bagi usulan dari anggota jemaat dapat dibaca di warta jemaat. Anggota jemaat dapat menyampaikan usulan nama-nama calon penatua mulai tanggal 2 Mei sampai dengan 23 Mei tahun 2021 dengan salah satu cara berikut ini. A. Mengisi formulir pencalonan penatua online melalui link yang tertera pada description box di bawah ini dan yang terdapat di layar monitor. B. Mengisi formulir pencalonan penatua yang dapat diambil di kantor gereja dan mengembalikannya dalam amplop tertutup. Diharapkan agar anggota jemaat sebelum melakukan pencalonan menggumuli dan mendoakan anggota jemaat yang akan diajukan sebagai calon penatua, agar pelayanan mereka nantinya berkenan kepada Kristus dan jemaatnya. Demikian untuk diketahui, dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam proses ini. Kedua, saudara terkasih, pada ibadah tanggal 23 Mei 2021 yang akan datang, kita akan bersama mengikuti perayaan perjamuan kudus. Saudara diundang untuk mengikuti ibadah live streaming tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tayangan ibadah akan tersedia selama 30 menit setelah ibadah berakhir. Lalu kemudian akan dinonaktifkan untuk diproses dan diupload ulang tanpa perjamuan kudus. Hal ini dilakukan agar perjamuan kudus diikuti secara bersama-sama oleh seluruh umat di tempat masing-masing. Saudara juga diundang untuk mempersiapkan roti dan anggur maupun bahan pengganti lainnya jika tidak ada, secara mandiri.
Kiranya Allah menolong kita semua, termasuk anak-anak yang akan mengikuti perjamuan kudus, agar dapat memahami, menikmati, dan menghayati pengorbanan Yesus di kayu salib bagi dunia. Mari dengan kerendahan hati kita mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, peneguhan penatua. Setelah melakukan pewartaan 3 minggu berturut-turut bagi calon penatua Megawati Elisa Sugondo yang telah disahkan pada persidangan Majelis Jemaat Sabtu 23 Januari 2021 dan Majelis Jemaat GKI Pondok Indah tidak menerima keberatan yang sah, maka Majelis Jemaat GKI Pondok Indah akan melaksanakan peneguhan calon penatua tahun 2021, tahun 2024. Dalam ibadah peneguhan penatua yang akan dilaksanakan pada ibadah online Minggu 30 Mei 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. 4. Terima kasih atas partisipasi jemaat dalam aksi puasa Paskah tahun 2021. Total dana diterima sebesar 627.779.380 rupiah. Dana telah disalurkan untuk pembangunan gereja atau gedung serbaguna bagi jemaat di Sulawesi Barat yang mengalami bencana. Gereja penerima bantuan adalah Gereja Kristen Sulawesi Barat, Jemaat Mamuju, dan Gereja Toraja, Jemaat Mamuju. Kelima, aksi peduli Nusa Tenggara Timur. Saudara terkasih, Majelis Jemaat GKI Pondok Indah telah menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada saudara kita yang terdampak bencana alam di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, sebesar 25 juta rupiah. Dana bantuan ini telah digunakan untuk pembangunan dapur umum yang akan dikelola oleh Gereja Kristen Sumba setempat. Majelis GKI Pondok Indah membuka dompet kemanusiaan dan menyalurkannya ke program Peduli NTT Gerakan Kemanusiaan Indonesia, Sinode Wilayah Jawa Tengah bersama Sinode Wilayah Jawa Timur dan Sinode Wilayah Jawa Barat. Tim GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah membantu melalui Gereja Kristen Sumba, Jemaat Waingapu, dan Manubara. Bantuan dapat disampaikan melalui nomor rekening yang tertera pada layar monitor. Setiap jumlah yang diberikan mohon diakhiri dengan angka 22 atau khusus transfer bank dituliskan di dalam kolom keterangan NTT. Mari kita berbagi sebagai wujud cinta dan kepedulian kita pada sesama dan seluruh kehidupan yang Allah cintai. Demikianlah pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah.
Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ku cari dan kurindukan Engkau. Seperti tanah tandus haus akan air, begitulah aku haus akan Dikau. Engkau di rumahmu dan melihat kekuatan dan keagunganmu. Kasih-Mu lebih berharga dari hidup. Sebab itu aku memuji Engkau. Seumur hidupku aku bersyukur kepadamu. Ku angkat tanganku kepadamu sambil berdoa. Ku puji Engkau dengan bersorak gembira, sebab Engkau memuaskan jiwaku seperti dengan makanan lezat. Sebab Engkaulah yang telah menolong aku, dalam naungan sayap-Mu aku menyanyi gembira. Selamanya ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ibadah ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan, Anak Sang kehidupan itu sendiri, dan Roh Kudus Sang pemelihara kehidupan. Amin, amin, amin. Anugerah cinta Allah dan damai sejahtera Allah melingkupi saudara semua. Dan beserta saudara juga. Yohanes 17 berisi doa Yesus yang syarat dengan cinta bagi murid-muridnya. Yesus memahami pergulatan yang akan dihadapi murid-muridnya di dalam dunia ini. Yesus memohon agar Allah Bapa memelihara, menjaga, dan melindungi mereka daripada yang jahat, serta menguduskan mereka dalam kebenaran. Daniel W. Waiter, penulis syair lagu I Know Whom I Believe, telah kehilangan lengan kanannya saat menjadi tawanan perang. Pun telah kehilangan sahabat baiknya dalam kecelakaan kereta api. Dalam pergumulan imannya, begitu banyak tanda tanya dalam hidup. Ia betul-betul tidak tahu apa jawabannya. Satu hal yang betul-betul ia ketahui, yaitu ia tahu kepada siapa ia percaya dan mempercayakan diri.
perjalanan persiarahan kita di dunia ini masih panjang dan penuh onak duri. Kiranya kita menyatu dalam cinta Sang Anak yang telah membawa perjuangan kita di dalam doa. Mari kita pun bersatu bersama Kristus, menyerukan permohonan doa agar Bapa memelihara dan menjaga kita untuk terus berpegang pada kebenaran. Kala hidup yang kami lakoni tidak mempertontonkan kemenangan Kristus yang telah bangkit. Kesesatan membawa kami menjauh dari sang kebenaran. Firman-Mu tidak menjadi pelita bagi jalan kami. Kristus, ampunilah kami. Kelimpahan kasih-Mu jadi sungai yang segar, menghapuskan dosaku dan membuatku benar. Air hayat mulia, puaskanlah anak-Mu, hingga Kau selamanya memenuhi batinku. Amin. Sisimu Tuhanku. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah
Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Terpujilah Tuhan. Kasih, pengampunan, dan damai sejahtera Kristus telah kita terima. Kini bagikanlah kasih, pengampunan, dan damai sejahtera Kristus di antara keluargamu dan sesamamu. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu
hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama satu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tetapi Allah yang senantiasa menyatu dengan hidup kami anak-anak-Mu di dunia ini. Kala kami suka maupun duka, kala kami sehat maupun sakit, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dan dengan keyakinan kami yang semacam inilah saat ini kami datang kepadamu untuk bersama-sama kembali mendengarkan sapaan Tuhan, baik melalui pembacaan firman Tuhan maupun melalui perenungan. Berkatilah kami semua Tuhan, baik para lektor yang akan membacakan firman-Mu, maupun hamba-Mu yang akan membacakan dan menguraikan firman-Mu, dan kami semuanya yang mendengarkannya. Agar firman Tuhan itu benar-benar boleh memberikan inspirasi dan spirit baru bagi kami untuk terus melakoni hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu menyatu dengan hidup kami. Dan kami alaskan semua permohonan kami ini di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan Gembala kami yang baik. Amin. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 15 hingga 17, dilanjutkan ayat 21 hingga 26. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah.
Mazmur antar bacaan dari Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bacaan kedua, 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan dari Injil akan dibacakan dari kitab Injil menurut Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu. Dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu,
Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan mereka dengan segenap hati. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kurun waktu 43 hari terakhir ini, kita telah merayakan 3 hari raya Kristen, yang semuanya itu berpusat pada Yesus Kristus. Hari raya Kristen yang pertama adalah Jumat Agung untuk memperingati kematiannya. Yang berikutnya adalah Hari Raya Paskah untuk memperingati kebangkitannya. Dan yang baru beberapa hari yang lampau kita lewati adalah Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, yang menarik bagi kita adalah bahwa semua yang dilakukan ini bukan untuk dirinya sendiri. Yesus melakukan semuanya ini bukan untuk popularitas bagi dirinya atau pencitraan bagi dirinya sendiri. Tetapi semua yang Yesus lakukan ini adalah untuk umatnya, untuk Anda dan saya. Masihkah kita meragukan akan cinta kasih-Nya? Masihkah kita bertanya-tanya tentang cinta kasih-Nya dan pengorbanannya yang begitu besar untuk kita semua? Saudara, di dalam situasi yang normal, saya yakin bahwa Anda semua akan mengatakan tidak lagi diragukan tentang cinta kasih-Nya. Tetapi ketika keadaan ini tidak bersahabat dengan diri kita, disitulah kita mulai bertanya-tanya, disitulah kita mulai ragu tentang cinta kasih Tuhan,
tentang kepedulian Tuhan, bahkan tentang pertolongannya. Seolah-olah kita mau mengatakan bahwa di sini aku sedang terkapar sakit. Di manakah Engkau, Tuhan? Di sini aku sedang terlilit dengan berbagai macam masalah. Di sini segala sesuatu telah memporak-porandakan kehidupan kami. Di sini kami mengalami sesuatu yang menjemukan. Sampai kapankah pandemi ini berakhir? Inilah saudara sekalian pertanyaan-pertanyaan keraguan yang seringkali muncul ketika kondisi di sekitar kita ini tidak bersahabat dengan diri kita sendiri. Kita selalu kembali mempertanyakan, di manakah Engkau, Tuhan? Tidakkah Engkau peduli kepada kami? Saudara sekalian, memang benar. Dia sudah tidak ada di sini karena ia sudah di sana. Itulah saudara sekalian yang kita lihat dan kita pahami sekarang. Ia yang mati adalah ia yang bangkit, dan ia yang bangkit itu adalah ia yang sudah berada di surga bersama-sama dengan Sang Bapa di sana. Benar saudara sekalian bahwa ia sudah tidak di sini, tetapi di sana. Namun ketika ia berada di sana, ia tidak akan pernah membiarkan apalagi meninggalkan kita, umatnya. Ia selalu peduli dengan kita sebagai umatnya. Ia selalu memperhatikan, bahkan ia selalu siap untuk menopang kehidupan kita. Masalahnya buat kita, saudara sekalian, kadang-kadang kita ini terlalu mengasihani diri kita secara berlebihan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sakit penyakit, ketika kita menghadapi kondisi yang tidak bersahabat ini, seolah-olah yang semuanya merasakan itu hanya aku. Sehingga seolah-olah kita menuntut, kemana Engkau Tuhan? Kenapa Engkau enggak peduli dengan aku? Oleh karena itu saudara sekalian, barangkali perlu kita sedikit menengok. Tengoklah kondisi di sekitar kita, di sebelah kanan kita. Tengoklah di sebelah kiri kita. Tengoklah di depan kita, di belakang kita, bahkan di sekitar kita. Maka Anda akan menjumpai bahwa orang-orang yang bermasalah itu ternyata bukan hanya aku. Tetapi ada begitu banyak orang di sekitar kita. Yang namanya masalah itu, saudara sekalian, selalu ada di mana-mana. Oleh karena itu janganlah kita berpikiran sempit bahwa seolah-olah yang menderita dan yang paling bermasalah itu adalah aku. Tetapi marilah kita membuka mata hati kita, membuka mata rohani kita, maka kita akan menjumpai begitu banyak orang yang mungkin jauh lebih menderita dari kita. Dan disinilah, saudara sekalian, kita kemudian melihat segala sesuatunya itu secara lebih luas lagi. Yang berikutnya, saudara sekalian, kenapa kita seringkali terlalu mengasihani diri kita? Oleh karena kita juga miskin relasi yang personal dengan Dia, Sang Pengusung hidup kita. Karena seringkali kita juga miskin relasi bersama-sama dengan Yesus, bersama dengan Sang Bapa yang menjadi penguasa di dalam kehidupan kita. Relasi yang kita miliki seringkali bukan relasi personal, tetapi relasi yang formal. Ketika kita berritual, ketika kita beribadah, ketika kita membaca Alkitab. Tetapi sampai sejauh manakah bahwa kita mempunyai relasi yang pribadi bersama dengan Dia, Sang Penguasa hidup kita ini.
Sampai di manakah kita mempunyai relasi yang sangat personal sehingga kita makin memiliki pengalaman-pengalaman spiritual bersama-sama dengan Dia. Inilah saudara sekalian yang seringkali miskin kita miliki. Bukankah seperti itu spiritualitas kita? Saudara, di dalam banyak hal sebenarnya Tuhan sudah memberikan clue, memberikan petunjuk di dalam kehidupan ini. Misalnya saja, saudara sekalian, Nabi Yesaya pernah mengatakan, apapun yang kita hadapi, dia mengatakan, jangan takut, aku sudah menebus engkau. Percayakah Anda? Bahwa ini adalah pernyataan Allah melalui Nabi Yesaya yang mengatakan apapun yang kamu rasakan dan kamu alami jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau. Lebih lanjut Nabi Yesaya mengatakan aku telah memanggil engkau dengan namamu. Saudara, yang namanya nama itu menunjukkan sifat dan karakter kita sebagai pribadi. Nama itu menunjukkan individu kita sendiri yang memiliki dan mempunyai nama. Dan itulah saudara sekalian cara Tuhan memperlakukan Anda dan saya. Ketika Ia menebus kita, Ia menebus secara pribadi dan kepada pribadi. Sehingga ditegaskan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, Ani. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, Agus. Inilah saudara sekalian, sapaan Tuhan yang sangat personal di dalam kehidupan kita. Dan yang lebih jauh dikatakan, engkau ini kepunyaanku. Kita ini Allah telah menjadi propertinya Dia, kita ini telah menjadi miliknya Dia yang berharga, bukan miliknya yang tidak berharga. Dan inilah saudara sekalian, clue atau petunjuk yang Nabi Yesaya katakan di dalam Yesaya 43 ayat 1 dan seterusnya. Masalahnya, percayakah Anda? Saudara, ada banyak hal dalam hidup ini yang membutuhkan sikap percaya. Dan bukan karena melihat, apalagi karena bukti. Di dalam hidup ini saudara sekalian, segala sesuatu memang tidak mungkin bisa kita lihat. Apalagi disertai dengan bukti-bukti tertentu. Ada banyak hal yang menuntut kita percaya. Misalnya saja saudara sekalian, ketika Anda naik pesawat. Apakah Anda tidak percaya pada sang pilot? Ketika kita naik pesawat, saudara sekalian, kita hanya tinggal duduk diam dan mempercayakan perjalanan kita yang mungkin ribuan kilometer itu hanya kepada sang pilot yang membawa kita. Mungkin kita tertidur, mungkin kita istirahat dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita percaya kepada sang pilot itu. Apa yang dilakukan pilot, saudara sekalian? Ia juga tidak akan melihat segala sesuatunya itu secara jelas. Ketika sang pilot itu membawa pesawat kita, saudara sekalian, pada siang hari ia hanya melihat awan. Tetapi pada malam hari, semuanya gelap. Dia pun tidak akan melihat apa-apa. Namun demikian, ia percaya pada sistem navigasi yang begitu canggih. Yang semuanya memberi petunjuk-petunjuk kepada dia. Inilah saudara sekalian, dalam banyak hal yang dibutuhkan di dalam diri dan kehidupan kita itu adalah percaya. Bukan karena melihat, apalagi disertai dengan bukti. Seperti yang terjadi pandemi saat ini. Percayakah Anda bahwa itu gara-gara virus corona yang tidak kelihatan? Kalau Anda tidak percaya itu, maka Anda akan bisa menjadi korban.
Nah inilah saudara sekalian, realita yang seringkali kita jumpai dalam hidup ini. Apalagi dengan Tuhan kita. Apalagi dengan Allah kita, saudara sekalian. Allah kita adalah Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Ia adalah Allah yang penuh dengan cinta dan rahmat di dalam kehidupan kita. Masalahnya, apakah Anda percaya dengan Allah yang seperti itu? Inilah saudara sekalian yang seringkali meragukan kita. Karena miskinnya relasi kita dengan Tuhan, sehingga relasi akrab dan dekat itu seringkali tidak kita miliki. Dan setiap kali kita kembali diragukan dengan bermacam-macam hal. Padahal saudara tahu bagaimana Allah melalui Yesus Kristus itu begitu peduli di dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum ia meninggalkan murid-muridnya di dunia ini, maka disitulah saudara sekalian kita tahu bahwa Allah telah mencoba mengantisipasi kehidupan para murid, tetapi juga kehidupan para umatnya yang bakal menghadapi tantangan dan tentangan dunia ini. Karena dunia menolak mereka. Tapi Tuhan Yesus tahu. Sehingga sebelum ia meninggalkan murid-muridnya, ia kemudian berdoa. Ia tahu saudara sekalian bahwa tidak lama lagi ia tidak lagi bisa mendampingi para murid itu secara ragawi. Tetapi di dalam kondisi yang seperti ini ia juga tahu apa yang harus ia lakukan untuk mengantisipasi kehidupan para murid ini dan juga umatnya. Dan untuk itulah saudara sekalian, Yesus kemudian berdoa. Dan Anda tahu, bagi Yesus doa bukan cuma. Tetapi doa adalah ungkapan keyakinannya. Doa adalah ungkapan kesungguhannya. Doa adalah ungkapan kepercayaannya kepada Sang Bapa yang sangat bisa diandalkan di dalam kehidupan ini. Dan itulah saudara sekalian yang dilakukan oleh Yesus. Seringkali kita menganggap doa itu hanya cuma. Tetapi saudara sekalian, doa orang benar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya, kata Yakobus. Dan inilah saudara sekalian yang melandasi doa Yesus ketika ia berdoa untuk para murid, tetapi juga untuk Anda dan saya. Ia yakin dan percaya bahwa Sang Bapa akan mempedulikannya. Nah, selanjutnya saudara sekalian kemudian kita mendengar isi doa dari Yesus sebelum ia meninggalkan murid-muridnya itu. Paling sedikit ada 3 hal saudara sekalian. Yang pertama ialah memelihara kita dalam namanya. Peliharalah mereka dalam namamu. Ini doa pertama yang dipanjatkan oleh Yesus kepada Sang Bapa untuk para muridnya dan untuk kita sekalian. Dan kita tahu saudara sekalian yang namanya nama itu selalu menunjuk pada sifat dan karakter pemilik nama itu. Sehingga dalam nama Allah berarti menunjukkan kepada sebuah nama yang mempunyai karakter penuh dengan cinta dan rahmat. Inilah karakteristik yang utama tentang nama Allah. Dan sosok seperti inilah yang memelihara para murid, tetapi juga Anda dan saya. Memelihara di sini saudara sekalian, itu berarti memberikan pendampingan yang terus-menerus, secara ajak, bahkan secara rutin. Seperti saudara Alexardo memelihara tanaman mangga. Ya.
dia hanya punya tanaman atau pohon mangga satu, tetapi setiap hari dipeliharanya, setiap hari ditengok, setiap hari diberi air, setiap hari dibuang kalau ada hama yang ada di sekitarnya, supaya bisa bertumbuh dengan baik. Nah, itulah saudara sekalian makna dari pemeliharaan. Dan yang memelihara kita adalah Tuhan yang empunya segala-galanya. Contoh yang lain, saudara sekalian, seorang petani ketika ia kemudian menanam padi di sawah, maka ia tidak serta-merta meninggalkan padinya, tanaman padi itu begitu saja. Tetapi setiap hari ia akan mencoba datang untuk merawatnya. Setiap hari ia akan mencoba melihat apakah tanaman padinya cukup punya air dan diairi dengan baik. Apalagi ketika padi itu sudah mulai menguning, justru disitulah dia berusaha secara intensif untuk memelihara agar padinya tidak hilang dan dimakan oleh burung-burung di sekitarnya. Inilah saudara sekalian pemeliharaan yang boleh kita yakini. Peliharalah mereka di dalam nama-Mu Tuhan. Dan doa yang kedua saudara sekalian adalah melindungi dari yang jahat. Coba kita perhatikan saudara sekalian, doa yang kedua ini menjadi menarik ketika Yesus mengatakan, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Meskipun Yesus sadar akan tantangan dan penolakan yang bakal didapatkan oleh para murid, tetapi Yesus tidak berdoa supaya mereka dipisahkan menjadi kelompok yang eksklusif. Tidak. Tetapi Yesus tetap meminta supaya mereka tetap berada di dunia ini. Mereka tetap bersama-sama dengan yang baik, tetapi juga bersama-sama dengan yang tidak baik. Inklusif, tidak eksklusif. Inilah saudara sekalian doa Yesus kepada para murid, tetapi juga kepada kita sebagai umatnya. Kita tidak diharapkan menjadi orang-orang yang kemudian melarikan diri dari kenyataan yang ada di sekitar kita. Tapi justru di tengah-tengah kenyataan yang seperti inilah kita ditempatkan dan kita dilindungi oleh Tuhan. Saudara sekalian, ini bisa diibaratkan tubuh. Ketika tubuh Anda sehat, maka sekalipun Anda berada di cuaca dan udara yang panas sampai 40 derajat lebih, maka suhu tubuh Anda akan stabil. Dan suhu tubuh yang stabil itu biasanya 36, sekian begitulah. Tetapi juga ketika Anda berada di dalam suhu yang dingin, yang di bawah 0 derajat, maka suhu badan Anda akan tetap stabil 36, sekian. Sehingga dalam segala cuaca, dalam segala keadaan, ketika kita sehat, maka kita akan bisa beradaptasi dengan semua kondisi yang hadir di sekitar kita. Dan inilah pula saudara sekalian yang Tuhan harapkan atas kita sekalian. Bagaimana kita diajak untuk tetap berada di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan tentangan ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Dan yang ketiga, saudara sekalian, Yesus berdoa, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran." Artinya apa, saudara sekalian? Di dalam doa sebelumnya, kita membutuhkan kondisi tubuh yang sehat. Dan dengan demikian, saudara sekalian, kita juga mengharapkan supaya kita bisa tetap
berada di dalam perlindungan Tuhan itu, kita perlu juga mengupayakan spiritualitas kita yang sehat. Dan spiritualitas yang sehat itu berarti kita selalu menyatu bersama-sama dengan Sang Firman yang menjadi kekuatan kita. Hal ini adalah sebuah proses pendewasaan iman yang akan terus-menerus dan membutuhkan ketekunan, keuletan, bahkan kesetiaan dari kehidupan kita, dari diri kita sendiri untuk terus bersatu dan menyatu dengan Tuhan Sang Firman yang hidup itu sendiri. Sehingga dengan demikian saudara sekalian, kita bisa terus memiliki relasi yang makin akrab, makin dekat, dan kita makin mempunyai pengalaman-pengalaman spiritual yang sangat berarti untuk terus mendekatkan dan menyatu dengan Tuhan yang melindungi kita dan yang menyertai kita. Saudara sekalian, dia mengatakan bahwa aku ini pokok dan kamu carangnya. Carang itu tidak akan bisa berbuah ketika ia lepas dari sang pokok. Dan Tuhan menegaskan kepada kita, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga menyatu dengan sang pokok itu menjadi upaya kita yang terus-menerus. Sehingga kita benar-benar memiliki spiritualitas yang sehat dan dimampukan untuk beradaptasi dengan di sekitar kita. Inilah saudara sekalian, doa Yesus bagi murid-muridnya. Inilah doa Yesus bagi Anda dan saya. Bahkan bukan hanya doa, tetapi ia pun telah memberikan segala-galanya sampai berkorban karena cintanya bagi Anda dan saya. Saudara sekalian, melihat sikap, melihat tindakan, melihat perbuatan Yesus yang sempurna dan paripurna ini, masihkah kita meragukan cintanya untuk Anda dan saya? Saat teduh buat kita.
Ibu, saudara sekalian, mari kita berdiri. Mari kita bersama gereja Tuhan di segala abad dan tempat menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, pada hari Minggu dalam kebaktian live streaming pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilayankan perayaan Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus ini juga terbuka bagi anak-anak yang sudah menerima sakramen baptis. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus juga berarti menyadari bahwa seluruh kehidupan Kristus diberikan untuk keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya dan memahami pertanyaan berikut. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Apakah saudara mempercayai bahwa Kristus memimpin kehidupan anak-anak saudara untuk bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Allah? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya dan memahami pertanyaan berikut. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Apakah saudara menghayati bahwa di dalam Kristus kita telah disatukan tanpa pembedaan, termasuk disatukan bersama dengan anak-anak? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan diri dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya dan memahami pertanyaan berikut. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara mau menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara?
Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Apakah saudara menyadari bahwa saudara juga dipanggil menjadi teladan bagi anak-anak agar mereka dapat bertumbuh menjadi pribadi yang peduli dengan lingkungan dan sesamanya? Bagi para orang tua, hendaknya mempersiapkan anak-anaknya untuk menyambut perjamuan kudus ini. GKI Pondok Indah telah menyediakan buku panduan untuk orang tua dan juga anak untuk menolong para orang tua mempersiapkan anak-anak dalam perjamuan kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dan juga menolong anak-anak, supaya mereka dapat memahami, menghayati, dan menikmati perjamuan kudus ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam kerendahan hati kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk mempersiapkan diri bersama-sama. Dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama menyatukan diri di dalam doa. Dengan meyakini akan Allah yang begitu penuh cinta dan rahmat, kami datang kepadamu ya Tuhan. Bahkan ketika kondisi di sekitar kami seringkali tidak terlalu bersahabat dengan kehidupan kami, baik sebagai pribadi maupun bersama-sama, kami mau tetap mengimani dan mengamini bahwa Engkau adalah Allah kami yang Maha Besar, Maha Kuasa, dan Maha Kasih. Sehingga dengan keyakinan kami yang seperti inilah saat ini kami datang kepadamu. Terutama ya Tuhan, kami mau berdoa bagi situasi pandemi yang telah banyak memporak-porandakan kehidupan kami. Bahkan sampai kini masih terus terjadi penularan dengan varian-varian baru. Khususnya penularan COVID yang ada di sekitar kami yang memberikan kecenderungan terus meningkat. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami. Bahkan Tuhan sendiri yang berkenan untuk memberikan keyakinan kepada kami bahwa di tengah segala macam tantangan ini, Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Kami berdoa bagi pemerintah kami yang berusaha dengan keras menanggulangi hal ini. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menolongnya, sehingga semua kebijakan yang dilakukan itu benar-benar boleh membuat penularan itu makin henti dan makin berkurang. Bapa kami yang di dalam surga, khususnya kami berdoa bagi masa-masa libur dalam rangka Lebaran ini. Kiranya Tuhan Engkau juga yang akan mengendalikan segala sesuatunya. Agar Tuhan juga yang memberikan kepada setiap orang untuk bisa bersikap mawas diri dan melihat segala sesuatunya secara realistis. Sehingga bukan hanya mengikuti sekedar keinginan-keinginan belaka. Tetapi biarlah semuanya itu boleh kami lakukan dengan bijaksana untuk terus memelihara kondisi kesehatan yang ada. Baik untuk kami tapi juga untuk lingkungan di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang merayakan dan sedang merayakan Lebaran dengan penuh keprihatinan. Kiranya semuanya itu tidak mengurangi kebahagiaan mereka ketika mereka telah berhasil menyelesaikan segala macam rangkaian ritual yang sudah mereka lakukan selama ini. Tuhan Bapa yang di surga,
Di dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa bagi gerejamu di GKI Pondok Indah. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan yang boleh kami alami sampai kini dan di sini. Ada begitu banyak berkat dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam perjalanan hidup gerejamu di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kiranya Tuhan yang akan terus memakai kami sekalian, baik para pendeta yang ada di gereja kami maupun para penatua beserta dengan seluruh para aktivis. Terutama ya Tuhan untuk penyelenggaraan ibadah live streaming ini maupun ibadah tapping. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keterlibatan tim produksi yang boleh Tuhan pakai untuk melangsungkan ibadah-ibadah yang secara rutin kami lakukan. Kiranya Tuhan beri kekuatan kesehatan kepada mereka sehingga mereka boleh menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita dan syukur. Di dalam kesempatan ini pula kami mau berdoa bagi perjamuan kudus tanggal 23 Mei yang mendatang. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mengundang kami semua untuk merayakan pesta iman ini. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati dan diri kami, bahkan anak-anak kami sekalian. Sehingga semua yang kami lakukan ini benar-benar dilandasi dengan iman dan keyakinan kami seutuhnya kepada Tuhan yang sudah berkarya di dalam kehidupan kami, kepada Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan Bapa yang di surga, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati seluruh rangkaian kegiatan di gerejamu ini, sehingga semua yang kami lakukan boleh senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, bahkan untuk masyarakat pada umumnya. Inilah Tuhan doa sembahyang kami yang kami panjatkan semuanya ini. Dan kami rangkum doa kami ini di dalam satu nama yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. William Colgate, pengusaha sukses di abad ke-18. Ialah seorang anak Tuhan yang setia dalam mempersembahkan harta miliknya dan setia mengambil bagian dalam pelayanan misi penginjilan. Ia menyadari bahwa keseluruhan hidupnya adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Mari kita mengungkapkan syukur kita atas kebaikan Tuhan dan membawa persembahan kepadanya seraya mengingat firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan.
mengantar persembahan kita dalam doa. Ya Allah Bapa, persembahan yang kami kumpulkan ini datangnya daripada-Mu juga. Melalui kelimpahan berkat yang Kau berikan dari hari ke hari kehidupan kami. Sekarang kami bawa dan kembalikan kepada-Mu, agar Engkau berkati dan dikelola untuk menyalurkan berkat-Mu juga bagi orang-orang yang Engkau kenan. Terimalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Ceritakan padaku sebuah cerita sederhana, seperti kepada seorang anak kecil, karena aku lemah dan lelah, tak berdaya dan cemar. Ceritakanlah kisah itu selalu. Ajar kami sungguh inginkan, di tiap saat penuh masalah, seorang penghibur bagi saya. Penggalan puisi Kate Henke di atas mengisahkan kerinduannya untuk senantiasa menuturkan cerita mulia tentang Yesus dengan kemuliaannya dan kasih-Nya. Puisi tersebut ia tulis di tengah penderitaan sakitnya yang serius, yang mengharuskan ia beristirahat selama 20 bulan saat ia berusia 30 tahun. Tuliskanlah cerita hidupmu yang menceritakan kasih ilahi Kristus kepadamu. Kami siap menceritakan kasih Kristus. Jalanilah persiarahan hidupmu dengan terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, kini dan selamanya.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.